Nurramala Bebandaso, saya biasanya dipanggil Lensi. Keseharian saya di farmasi lobby dan saya bertugas sebagai apoteker di rawat inap. Jadi buat teman-teman saya kalau lagi berobat pasti akan ketemu dengan saya ya. Selamat pagi Suce. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Irza Fitra Mandanti bersama teman-teman saya dari kampus Andalusia. Suce, kita izin ingin mewawancara Suce dari banyak banget pengalaman yang bisa diambil dari kehidupan Suce sehari-hari. Nah, boleh nggak sih aku tanya sedikit tentang gimana perjalanan atau sebelum gimana Suce bisa masuk ke PCH? PCH ya. Oke. Kalau untuk pengalaman sih masih gak begitu banyak ya, karena kan waktunya juga masih 1 tahun, hampir mau 2 tahun sih sebenarnya di sini. Jadi kalau pertama kali saya bergabung di PCH sendiri di sini itu, saya tuh lulusan apoteker yang baru lulus langsung daftar nih ke PCH. Ibaratnya dari Semarang daftar ke Jakarta. Ya itu sebenarnya pas awalnya itu pulang pergi dari Semarang ke Jakarta untuk interview dan sebagainya, karena jujur panggilannya itu mendadak, jadi nggak ada persiapan sama sekali. Cuma pada saat itu pas nekat ke Jakarta itu cuma bermodal nekat sama ya udah yakin niat kita baik untuk kerja di sana pasti akan dipermudah dan lain sebagainya. Benar, syukurnya dipermudah, diterima dan lain sebagainya. Keren banget ya. Terus kira-kira bagian yang paling penting dari kerja di farmasi itu apa ya menurut Suce? Kalau di farmasi yang bagian paling terpenting itu tujuannya kita melayani. Kenapa? Karena kita di sini kalau kita tujuannya kita melayani dengan setulus hati, apapun yang kita kerjakan dengan setulus hati pasti semuanya itu akan lancar senantiasa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Tujuan yang paling penting itu pertama kita harus teliti. Kalau misalnya kita kerjanya udah setengah-setengah itu pasti kita nggak akan fokus. Nah, sedangkan kita ini harus teliti. Kalau kita udah teliti, kita pada saat nge-review obatnya, penyiapan obatnya, udah pasti benar. Karena kita udah telitinya dari obat-obatannya, dosisnya, masuk atau tidak, over atau tidak, terus kemudiannya udah tepat indikasi atau tidak, sesuai nggak instruksinya dari dokter spesialis nih, mau masuknya pagi, dia udah sama dokter malam, benar-benar harus teliti, terus sama penyiapan obatnya. Di TCH kan kita tahu obatnya itu banyak banget. Sekilas informasi di TCH itu obatnya ada 1000 lebih. Iya, tadi aku lihat di depan kaget kayak Nah udah 1000 lebih atau udah 1000 lebih, mana Lasa juga. Lasa itu tahu ya, yang dimana bentuknya sama, bentuknya juga sama, dosisnya juga sama. Satu obat bisa 3 dosis, 4 dosis, terus kita juga harus lihat nih obat-obatnya kalem dan lain sebagainya, jangan sampai salah dosis, salah pemberian ke pasien pun kita juga harus tahu tentang pemberiannya gitu. Berarti itu kan tantangan tersendiri Suce nih tentang obat-obatan yang harus Suce berikan ke pasien. Nah, kira-kira ada gak sih pengalaman Suce itu langsung berhadapan dengan pasien tentang terkait obat, ataukah itu salah harinya atau salah obatnya? Kalau untuk salah obatnya, salah pemberiannya, puji Tuhan selama ini tidak pernah dan jangan sampai ya teman-teman. Itu karena fatal sekali. Kalau untuk ke pasiennya sendiri, kalau tantangannya pernah dimarahin sama pasien. Sebenarnya bukan dimarahin, tapi lebih ke komplain karena obatnya itu lama. Sebenarnya lamanya itu bukan di kami, tapi orderannya yang lama. Nah, itu tuh pernah saya dimarahin hampir sekitar 2 jam berdiri di dalam ruangannya pasien, mendengarkan keluh kesahnya pasien. Saya tahu pasien itu datang ke rumah sakit, dia kondisinya sakit, berarti mau dilayani dengan ekstra cepat, terus dilayani dengan baik dan lain sebagainya ya. Begitupun dengan kita, ketika kita sakit pasti kita mau dong dilayani dengan kayak gitu. Nah, pasien itu sama, saya mendengar keluh kesahnya. Bayangin 2 jam dimarahin. Bisa bayangin ya, 2 jam dimarahin di depan pasien. Ya, saya posisikan di situ tuh kalau kita bukan yang bekerja dengan tulus hati, kita pasti apaan sih, ikut marah, ikut kesel dan lain sebagainya. Bahkan pada saat itu bisa aja tuh
respon saya ke pasien itu, oh iya Bu, ya udah balik marah dan lain sebagainya. Tapi kita di dunia pelayanan tidak boleh seperti itu. Saya mendengarkan keluh kesahnya pasien itu, dia obatnya lama dan lain sebagainya. Saya memberikan penjelasan, pengertian kepada pasien, dan syukurnya pasien pun mengerti dan dia memberikan feedback balik ke farmasi. Walaupun awalnya nih gimana habis-habisan di sempat dikata-katain dan lain sebagainya, cuman karena kita udah di dunia pelayanan, kita udah tahu nih, ketika kita di dunia pelayanan kita pasti akan bertemu sama orang-orang yang seperti itu. Tapi bagaimana kita menanggapinya? Ketika kita menanggapi pasien ketika marah, kita positif, pasien juga akan balik positif. Kayak gitu. Kesannya bagus banget ya Sece. Terus kira-kira dari pengalaman Sece ini itu bisa apa ya, menjadi pelajaran hidup Sece pribadi nggak? Bisa sih, sangat bisa. Pertama, menambah pengetahuan saya dalam bidang pelayanan. Kenapa? Ketika saya berhadapan sama pasien, saya udah tahu nih, saya harus menghadapi pasien ketika dia lagi marah, saya harus seperti apa, ketika lagi sedih, saya harus seperti apa, terus ketika dia lagi senang, saya harus seperti apa. Terus kemudian saya udah tahu nih, pasien itu butuhnya cepat obat-obatannya, berarti saya harus mengajarkan ke teman-teman saya, yuk ketika kita melayani farmasi, obat-obatnya harus kita usahakan secepat mungkin, cepat tapi benar, kayak gitu, cepat tapi tepat, nggak usah, karena ibaratnya cepat tepat itu yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita cepat tapi kita salah, nggak boleh. Nah kayak gitu, kalau kita sudah obatnya cepat, pasiennya, kalau misalnya pasiennya lagi kesakitan, obatnya itu obat anti nyeri, antipiretik yang dia minta diresepin sama dokter, kita kasihnya saja. Gimana pasiennya? Aduh, kasihan kan? Jadi ketika kayak gitu dari kejadian itu tuh saya belajar, berarti saya harus mengajarkan sama teman-teman saya, bukan hanya teman-teman saya, tapi diri saya sendiri, saya harus melayani, harus punya pemahaman, harus lebih cepat dan tepat, kayak gitu. Terus kemudian untuk obat-obat yang di depan di rawat jalan, mereka kan ibaratnya datang ke sini sakit ya, mereka udah nunggu dokter lama, udah nunggu antrian lama, mereka otomatis farmasi ini terakhir terakhir. Ketika di sini sudah lama, kasihan juga kan, jadi kita harus benar-benar cepat untuk kasih. Nah tadi juga temen aku sempet ngomong kayak di sini farmasinya nggak ngantri ya, dia ngomong kayak gitu. Aku bilang ya iya mungkin penanganannya, terus juga orang-orangnya juga udah berbagi tugas gitu. Jadi pasien juga nggak harus nunggu lama. Jadi kalau kita di farmasi di sini itu benar yang tadi kamu bilang, kita sudah ada pembagian tugasnya, kita sudah ada bagian-bagiannya sendiri. Ibaratnya dalam satu tim itu ada 5 orang, berarti 5 orang itu ada apoteker yang khusus untuk mereview obatnya. Dia review obatnya berdasarkan apa? Farmasetis, kemudian berdasarkan administrasi farmasetis sama klinisnya. Dia udah memastikan semua obat-obat yang diresepin sama dokter itu benar. Kalau sudah benar berarti di review, di print etiketnya, di print kantong obatnya, disiapin sama tim yang satunya. Tim yang satunya bertugas untuk pengambilan obatnya, ngepack sama dia mengambil obat-obatannya, penyiapannya. Kalau sudah selesai, kita double check lagi, sama tim yang satunya lagi. Dia berarti siapin dia cek obatnya, benar etiketnya, benar obatnya, benar jumlahnya, benar dosisnya, seperti itu. Kalau sudah selesai, diserahkan sama apoteker untuk melakukan penyerahan di depan. Jadi teknisnya udah sistematis ya. Ya benar, sudah tersusun, jadi lebih cepat. Begitupun dengan di rawat inap. Jadi sudah di review, kemudian nanti ada teman-teman yang akan penyiapan, ada teman-teman yang akan dispensing untuk mixing di dalam untuk obat-obat injeksi. Kalau sudah selesai ada teman-teman juga yang untuk pengantaran ke ruangan kayak gitu. Kesannya yang diambil dari Sece banyak ya teman-teman. Jadi dari tim farmasi itu pastinya punya tim lagi untuk supaya bisa melayani pasien dengan sungguh-sungguh, dengan tepat dan cepat. Karena kan pasien juga pastinya sudah merasa lelah, mungkin juga keluarganya udah capek ngurusin keluarganya, jadi ya emosional juga tinggi. Dan syukurnya di sini farmasi bisa menangani dengan cepat dan tepat. Oke, tadi sih Sece, mungkin ada kesan dan pesan untuk kita. Wah, ini semester berapa sih? Semester 3. Masih jauh ya. Iya. Masih sangat jauh. Pesannya sih cuma satu. Semangat, walaupun masih jauh dari kata lulus, tapi ingat waktu itu tidak terasa. Terus
bagi kalian ada di TCH, bagi saya TCH ini rumah sakit yang tidak pernah pelit ilmu. Banyak banget ilmu yang bisa Iya. kalian ambil dari sini. Nanti juga kalian akan turun ke lapangan praktek di sini juga kan. Pada saat kalian praktek, usahakan itu bukan hanya sekedar praktek saja, tetapi kalian lihat penanganan ke pasien itu seperti apa. Oh, ibaratnya kalian di praktek, oh kayak gini ya kalau ambil darah, oh kayak gini ya untuk suntiknya, oh kayak gini ya kalau masuk pemasangan infus kayak gini. Itu ambil ilmunya sebanyak-banyak mungkin. Jangan kita cuma datang sekedar ya udah saya datang praktek, duduk, keluar, manis, pulang. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Usahakan satu hari ketika kalian datang praktek ada yang bisa kalian bawa pulang. Jadi pada saat kalian kerja, kalian tuh udah punya privilege, kalian udah punya ilmu, kalian udah punya bekal untuk kalian ke depannya. Pada saat kalian kerja ataupun interview kerja, kalian ditanya, oh iya saya pernah praktek di saya pernah praktek di Sechi Hospital, saya diajarkan seperti ini, saya mengenal pasien itu seperti ini. Itu nilai plus buat kalian kalau untuk ke depannya kalian cari kerja kayak gitu. Apalagi di Sechi ini ilmunya tuh sangat banyak, jadi kalau bisa serap semua ilmunya, jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan di Sechi, karena di rumah sakit lain kita tidak tahu dia akan sehamba ini atau seroyal ini untuk memberikan ilmu ke orang-orang kayak gitu. Oke Secha, terima kasih atas pesan-pesan dan mau sharing sedikit ke kita. Sangat banyak sih share-nya. Sangat bisa pesan-pesannya bisa kita ambil banyak dan untuk kita belajar lagi lebih baik. Harus tetap semangat. Mungkin segitu aja Secha. Oke.